IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kami. Pemirsa, tadi kita sama-sama sudah menyapa Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton. Ya, selamat malam Mbak Windy. Ya, Pak Bupati, kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan di lokasi, khususnya perbaikan infrastruktur, baik itu kelistrikan dan juga BBM untuk warga, bagaimana perkembangannya di sana? Ya, pertama setelah Pak Presiden datang, kemudian beliau menyampaikan agar segera listrik nyala, maka esoknya Menteri ESDM beserta Dirut Pertamina, Dirut PLN datang ke Tapanuli Tengah untuk memastikan perbaikan listrik bisa menyala, dan kemudian distribusi BBM beserta gas LPG juga bisa ada sehingga mengurai antrian-antrian tadi. Jadi listrik sekarang sudah menyala meskipun ya masih dalam proses pekerjaan karena beberapa akses menuju kecamatan dan desa-desa yang banyak yang tiang listriknya terputus tumbang karena banjir dan longsoran. Nah, tapi kalau di beberapa kecamatan sudah menyala. Begitupun dengan antrian di SPBU sudah relatif terurai. Nah, LPG itu juga pasokannya sudah mulai lancar, cuman harganya yang kadang masih tinggi, ada spekulan-spekulan yang mungkin di tingkat pengecer apa segala macam. Dan kemudian untuk perbaikan infrastruktur lainnya untuk fase menuju pemulihan tentu masih dibutuhkan alat-alat berat. Nah, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, kami juga sedang menyewa 17 alat berat. Dan itu juga kami butuh tambahan lagi alat-alat berat untuk membuka akses jalan ke desa-desa, karena masih ada 9 desa kami yang terisolir. Kemudian juga untuk memperbaiki di lingkungan-lingkungan pemukiman karena banyak tumpukan genangan maupun material dari banjir bandang tersebut, baik itu sedimen, pasir, lumpur, serta gelondongan kayu yang ada di sungai-sungai seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan cuaca bisa tidak gerimis, tidak hujan, itu bisa mempercepat gitu. Namun kadang kendalanya ini ada cuaca yang masih gerimis, kadang hujan, disertai hujan, jadi terkendala. Tentu kami ingin cepat sebenarnya, Mbak, bagaimana kami ingin masyarakat kami itu bisa langsung pulih seperti itu. Nah, tentu kami juga bekerja ekstra agar bisa kami melakukan perbaikan-perbaikan, ya, pembersihan-pembersihan, baik itu di fasilitas umum, seperti juga fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, serta fasilitas pemukiman. Karena endapan lumpur itu menjadi salah satu tugas kami, ya, untuk membersihkan endapan lumpur-lumpur baik di pemukiman maupun di rumah-rumah warga. Seperti itu, Mbak. Pak Bupati, dengan dilakukannya pembersihan dengan menggunakan penambahan alat berat ini, apakah ada kendala untuk menjangkau titik-titik khususnya di wilayah-wilayah terdalam, Pak Bupati? Ya, tentu kendalanya tadi cuaca. Sepanjang cuaca tidak gerimis, hujan, ya, itu bisa kita percepat. Tetapi ketika kendala cuaca gerimis, hujan, maka aktivitas membuka akses-akses, terutama ke pedalaman begitu, mau nggak mau dihentikan karena tanahnya masih labil. Khawatir ada longsor susulan menimpa alat berat yang sedang bekerja. Jadi kendala kami praktis di cuaca, Mbak. Nah, begitupun dengan alat berat.
kami selalu upayakan terus agar bisa ada tambahan alat-alat berat. Meskipun itu kami lakukan dengan cara menyewa. Kami yang penting adalah membuka dan membersihkan pemukiman warga, membuka akses yang masih akses-akses ke desa-desa yang masih tertumpuk longsoran, ya, dan juga sisa-sisa banjir. Maka itu harus bisa dikerjakan dengan alat-alat berat, tidak dengan cara manual. Baik, Pak Tommy, mungkin ada alternatif lainnya yang bisa diambil oleh pemerintah daerah, Pak Tommy? Ya, sebetulnya kita bisa membuatkan atau memang sudah ada yang disebut dashboard ya. Jadi presiden dan semua kepala daerah mempunyai dashboard di HP-nya dia, HP mereka, supaya bisa dalam satu komunitas terpadu. Saya dengar tadi dari Pak Presiden bahwa masalahnya cuaca ya. Makanya kami usulkan secepatnya heavy lift helicopters yang bisa 20 ton itu secepatnya didatangkan dari Rusia. Kemarin kan baru dari Rusia. Kemudian Pak Presiden kan keinginan sekali untuk datang ke sini. Tapi Pak Presiden bisa juga harusnya bisa memonitornya dengan dashboard itu. Dashboard itu menerjemahkan semuanya. Menerjemahkan semuanya. Apapun juga itu diterjemahkan. Sehingga ketika beliau mengetahui itu, beliau bisa langsung hands on. Hands on-nya itu terlibat langsung secara jarak jauh dan jarak dekat bisa melalui HP-nya atau dari screen besarnya di kantornya. Nah, untuk karena itu akses yang susah didatangin itu menjadi sangat mudah jika sudah ada alat berat yang bisa diangkat secepatnya tanpa terhalang oleh cuaca atau jalanan yang belum bisa dilewatin. Baik. Jadi itu adalah sebuah terobosan yang cukup tinggi jika kita berhasil melakukan hal-hal seperti itu. Pak Bupati, lantas bagaimana dengan warga Bapak sendiri? Sampai dengan saat ini bagaimana kondisi para pengungsi dan juga apakah masih ada yang dalam pencarian, Pak Bupati? Yang dalam pencarian masih, Mbak, karena ada desa yang ada itu beberapa yang masih tertimbun longsor ya, dan ada yang di satu desa warganya ada tujuh orang itu sudah dikebumikan di lokasi langsung, melakukan ibadah pemakaman di lokasi langsung karena keluarganya sudah mengikhlaskan. Maka kemarin dilakukan ritual doa secara kepercayaan yang meninggal keluarganya, karena keluarganya sudah mengikhlaskan, dan ada beberapa titik lagi yang masih dalam proses pencarian, baik itu tim SAR maupun gabungan relawan. Nah, begitupun di daerah pengungsian ya, masih warganya masih mengungsi di titik-titik, baik itu di tempat pengungsian di sekolah-sekolah, di tempat ibadah, ataupun di tempat pengungsian, maupun yang mengungsi di rumah-rumah keluarganya, ya, rumah-rumah warga seperti itu. Karena dengan kondisi cuaca mereka masih trauma. Jadi kalau hujan mereka evakuasi di tempat-tempat aman. Kondisinya, kami memastikan suplai makanan, kemudian air bersih, kemudian pakaian, dan juga tim medis kami rutin melakukan pengecekan kesehatan di titik-titik pengungsian seperti itu, Mbak. Nah, tentu sepanjang kendala ini, kami memang kendalanya di cuaca aja, Mbak. Seperti itu. Ya, Pak Bupati juga pasti sudah berbincang dengan warga Bapak yang berada di pengungsian. Apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak Bupati? Nah, yang dibutuhkan adalah sebagian itu ada yang mereka nggak ingin lagi kembali ke tempat tinggal yang lalu, tapi juga pengennya nggak jauh-jauh. Maka kami sedang proses untuk menyiapkan lahan untuk dibangunkan hunian sementara. Begitupun dengan lahan yang bisa dibangunkan hunian tetap. Jadi kami sudah melakukan identifikasi lahan, mana yang bisa untuk hunian sementara, ya, mana yang lahan untuk hunian tetap.
Seperti itu Mbak. Jadi Baik. agar kami bisa mempercepat proses pemulihan tadi, karena warga juga nggak baik kalau berlama-lama di tempat pengungsian darurat seperti itu. Baik. Maka tugas kami adalah memastikan fasilitas-fasilitas baik itu lahan yang bisa digunakan untuk hunian sementara dan hunian tetap. Begitupun kami ada menyiapkan bekas asrama haji yang nggak digunakan, ya, itu kami ajak masyarakat agar bisa sementara menggunakan tempat tersebut, dan juga kami sedang membenahin ada rumah susun yang bisa nanti sebagai hunian sementara buat warga yang rumahnya sama sekali rusak ataupun hilang, seperti itu. Baik, Mas Ivan, ini menjadi kekhawatiran dari masyarakat khususnya yang mengungsi. Setelah mengungsi, mereka harus tinggal di mana? Nanti dijawabnya Mas Ivan, bagaimana langkah dari pemerintah? Kita masih akan kembali selepas jeda pemirsa, usai jeda kami kembali.